Udah ditulis. Siap jujur ya. Tasnya nggak ada yang formal gitu apa sih? Kemarin nggak formal. Gue. Malah gue bawa itu, soalnya kan udah kalau demblok. Formal. Gue pakai ini nggak pakai dulu ya. Guru ibu. Udah mulai tuh. Keren ya. Udah lihat kan kalau ngomong. Udah didengar ya. Udah di. Itu catat terus ya. Videonya udah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah baik. Ibu senang sekali melihat kalian semua hadir dengan semangat. Semoga hari ini kita semua bisa diberikan kesehatan, kemudahan dan semangat dalam belajar bahasa Indonesia ini ya. Baik, sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas Aisyah dipersilakan. Di sini Ibu, pada teman-teman semua mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, Ibu akan membacakan hadiah kalian terlebih dahulu ya. Siswa atas nama Ananda Naila, Hadir Bu. siswa atas nama Najwa Yakub, Hadir Bu. siswa atas nama Zara Salsabila, Hadir Bu. siswa atas nama Aisyah Laharanti, Hadir Bu. baik, hadir semua ya anak-anak hari ini alhamdulillah. Oke, sebelum
tujuan pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan pengertian teks narasi dengan tepat berdasarkan karakteristiknya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tujuan penulisan teks narasi secara benar. Lalu yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri teks narasi secara rinci dan sistematis. Lalu yang keempat ada menganalisis isi teks dan pesan moral dalam sebuah teks narasi secara kritis. Dan yang kelima, membedakan jenis-jenis teks narasi, baik narasi ekspositoris maupun narasi sugesti. Lalu apa itu teks narasi? Boleh dibaca Kanda Naila teks narasi? Teks narasi adalah teks yang berisi cerita tentang suatu peristiwa atau pengalaman yang disusun secara berurutan dari awal, tengah, hingga akhir sehingga pembaca dapat memahami jalan cerita dengan baik. Baik. Jadi teks narasi itu teks yang bercerita atau berisi tentang suatu peristiwa dari awal, yang berurutan dari awal, tengah hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik gitu ya, dengan runtut. Lalu di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama menghibur pembaca melalui cerita yang menarik, yang kedua menceritakan pengalaman atau peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir, yang ketiga menyampaikan pesan atau amanat yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca melalui cerita yang disajikan, yang kelima mengembangkan imajinasi dan kreativitas pembaca maupun penulis. Lalu di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua disusun secara utuh atau kronologis, yaitu dari awal, tengah hingga akhir ya. Lalu yang ketiga memiliki tokoh dan penokohan, mempunyai karakteristik sebagai tokohnya. Lalu yang keempat memiliki latar tempat dan waktu. Yang kelima mengandung konflik atau masalah. Lalu di sini ada struktur teks narasi, boleh dibaca Salsa? Struktur teks narasi. 1. Orientasi atau pengenalan. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Yang kedua adalah komunikasi atau munculnya masalah. Bagian ini berisi masalah atau konflik yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Yang ketiga, resolusi atau penyelesaian masalah. Bagian ini menjelaskan cara tokoh menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang keempat ada koda atau pesan moral. Bagian ini berisi pelajaran atau amanat yang dapat diambil dari cerita.
mudah memahami teks narasi yang baik. Lalu yang terakhir, periksa kembali tulisan yang telah dibuat untuk memastikan penggunaan ejaan, tanda baca, dan susunan kalimat sudah benar atau belum. Jadi diperiksa lagi ya, walaupun sudah gitu ya, kalian harus diperiksa lagi ejaannya sudah benar atau belum, tanda bacanya sudah benar atau belum, susunan kalimatnya sudah tepat atau belum. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh dari teks narasi. Nanti dari contoh ini ibu akan menyuruh kalian membuat 2 atau 3 kelompok, 2 aja kali ya, 2 untuk menganalisis teks narasi tersebut, teks narasi ini. Oke, boleh dibacakan dari Joanna. Menolong teman di tengah hujan. Pada suatu pagi yang mendung, aku berangkat ke sekolah bersama 2 sahabatku, Lina dan Dika. Kami berjalan sambil bercanda dan menceritakan kegiatan yang kami lakukan pada akhir pekan. Suasana pagi itu sangat menyenangkan meskipun langit tampak mulai gelap. Di tengah perjalanan, hujan rintik-rintik mulai turun. Kami mempercepat langkah agar tidak terlambat sampai di sekolah. Namun, ketika melewati jalan yang licin, Dika tidak sengaja tersanjung batu dan terjatuh. Lututnya terluka dan tasnya terlempar ke samping jalan. Aku dan Dina segera menghampiri Dika. Kami membantunya berdiri dan menenangkan dirinya agar tidak panik. Aku mengambil botol minum dari dalam tas untuk membersihkan luka di lututnya. Sedangkan Dina membantu membereskan buku-buku yang berserakan. Nah, ini lanjutannya ya, dibaca lagi. Setelah beberapa saat, Dika mulai merasa lebih baik. Kami memutuskan berjalan lebih pelan sambil saling membantu agar tidak lagi yang terjatuh. Akhirnya kami tiba di sekolah tepat waktu dan menceritakan kejadian tersebut kepada guru. Dari peristiwa itu, aku belajar bahwa persahabatan tidak hanya tentang bersenang-senang bersama, tapi juga saling menolong dan peduli ketika teman sedang mengalami kesulitan. Sikap tolong menolong membuat persahabatan menjadi lebih kuat dan penuh kebahagiaan. Baik, dari yang dibaca Najwa Yakub ini ceritanya akan ibu buat diskusi kelompok 2 orang ya, 2 orang. Jadi setiap kelompok nanti akan maju ke depan setelah ibu tulis soalnya di papan tulis, kalian maju satu-satu untuk menjawab pertanyaan di papan tulis ya. Baik, Bu. Mari menunggu ibu, kalian baca dulu ya ceritanya.
Maaf ya teman-teman. Ya, Bu. Pada suatu pagi, yang mendung, aku berangkat ke sekolah bersama dengan dua temanku, yaitu Rina dan Tika. Nah, di sini pengenalannya ya, yaitu pada suatu pagi pada suatu pagi yang mendung aku berangkat ke sekolah bersama dua sahabatku Rina dan Nika. Itu udah termasuk orientasi. Lalu komunikasi, masalahnya di mana? Kami berjalan sambil bercanda dan menceritakan kegiatan yang kami lakukan pada akhir pekan. Suasana pagi itu sangat menyenangkan meskipun langit tampak mulai gelap. Di tengah perjalanan,
sebentar. Apakah dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya untuk materi hari ini? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, kalau gitu Ibu tanya lagi ya, sekali lagi ya anak-anak. Anak-anak, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa? Kalian mendapatkan apa saat mempelajari teks narasi ini? Ada yang menjawab? Silakan, Aisyah. Mengetahui mana bagian orientasi, mana bagian komunikasi, dan mana bagian resolusi, juga mana bagian kodenya itu. Baik, bagus sekali ya Aisyah. Jadi hari ini kita mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur intrinsik, dan pesan dalam teks narasi. Serta yang dibilang Aisyah tadi kita jadi tahu ya mana orientasi, yaitu pengenalannya, mana komunikasinya, lalu masalahnya, lalu resolusi penyelesaiannya. Oke, baik anak-anak. Ibu sangat mengapresiasi semangat dan kerjasama kalian. Jadi untuk tugas di rumah, ini ada PR ya. Silakan menulis teks narasi sederhana berdasarkan pengalaman pribadi atau imajinasi kalian dengan memperhatikan strukturnya yang tadi dijelaskan ya. Itu untuk pertemuan minggu depan. Dikumpulkan ya anak-anak. Baik, sekiranya Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Sehat kerja, Bu. Ya. Ya udah, alhamdulillah.